Baik, sekarang yaitu calon kepala desa Jatimulya. Yang pertama, nomor urut pertama, calon kepala desa Jatimulya atas nama Muhammad Risin. Ayo tepuk tangannya. Ya, kepada Bapak Risin dipersilahkan untuk memasuki podium Pak di depan. Nomor urut kedua atas nama Bapak Muhammad Rahmat. Ya, ayo, Bapak Muhammad Rahmat untuk segera memasuki podium Pak. Atas nama nomor urut 3 atas nama Bapak Maulana Yusuf. Bapak Maulana Yusuf diperkenankan Pak. Nomor urut 4 atas nama Bapak Tata. Ayo tepuk tangannya. Ya. Nomor urut 5 atas nama Bapak Muhammad Ridwan. Baik, kepada para calon kepala desa dari Jatimulya untuk segera mempersiapkan diri untuk visi dan misinya, dan juga Bapak disediakan juga mikrofonnya untuk satu-satu nanti mengambil untuk pemaparan visi dan misi. Tapi sebelum kita melihat paparan dari visi misi yang akan disampaikan oleh calon kepala desa, sebelumnya saya akan memperkenalkan para panelis yang ada di depan ini. Panelis yang pertama yaitu dari Kepala KUA Sepatan, Bapak Haji Maskur SAG. Pak, mohon Pak untuk berdiri Pak. Mohon tepuk tangannya Bapak-bapak. Panelis yang kedua yaitu Kepala UPT Puskesmas, yaitu Dr. Ibu Neti Tamunan. Panelis yang ketiga yaitu dari Camat Sepatan Timur, Bapak Haji Asep Nurman Zainuddin. Lanjut panelis yang keempat yaitu Danramil Sepatan yang diwakili oleh Bapak Dwi Siswanto. Panelis selanjutnya yaitu dari UPT Kebersihan yang diwakili oleh Ibu Atin Harmiasi SE. Selanjutnya panelis yang terakhir yaitu dari Kapolsek Sepatan, dari Ajun Komisaris Polisi yaitu Bapak Oki Bekti. Baik, untuk mempersiapkan sesi selanjutnya, bagi para calon kepala desa, nanti waktu yang akan diberikan yaitu 10 menit ya Pak, bagi tiap para peserta yang akan menyampaikan visi dan misi. Dan bagi para panelis nanti Bapak Ibu diberikan waktu 4 menit Pak untuk memberikan pertanyaan bagi para calon kepala desa Pak. Baik, kita langsung saja ya untuk penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa Jatimulya, yang dalam hal ini kita mulai dari nomor urut 1 yaitu Bapak Risin ya. Kepada Bapak Risin untuk dipersilahkan untuk menyampaikan visi dan misi dalam waktu 10 menit Pak dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri waqdul militani ya maulid qoli. Amma ba'du. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Danramil yang saya hormati, Ibu Kepala Puskesmas yang saya hormati, Bapak Kepala KUA yang saya hormati, dan Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati, dan rekan-rekan bapak-bapak para calon kepala desa di 3 desa, serta hadirin para undangan yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita, yang mana kita akan mengadakan yaitu kampanye RIP virtual, dan saya akan menyampaikan visi misi saya untuk mencalonkan kepala desa. Visi saya yaitu mewujudkan desa Jatimulya yang transparan, mandiri, sejahtera, berlandaskan gotong royong. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi, transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat desa. 3. Menumbuhkan usaha kecil dan menengah. 4. Meningkatkan sarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan pembangunan. Dalam memikirkan lebih jauh lagi tentang bagaimana kondisi desa, dan lebih daripada itu, saya ingin mengabdikan diri menjadi pelayan masyarakat yang tentunya bisa menjalankan amanah sesuai dengan perintah-perintah pemerintah yang diberikan kepercayaan kepada rakyatnya. Untuk itu, dalam momentum Pilkades ini, mohon izin Bapak untuk suaranya agar dekat dengan mikrofon Pak, karena tidak kedengeran Pak. Untuk itu, dalam momentum Pilkades ini, saya mengajak kepada segenap masyarakat Desa Jatimulya untuk menjadikan ini adalah sarana untuk melahirkan pimpinan yang punya kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas, serta dia bisa melindungi dan mau melindungi, mengayomi masyarakatnya di masa yang akan datang. Untuk itu, kita harus mencari pimpinan yang betul-betul amanah, menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang tentunya, sehingga tidak kita mencederai kepercayaan yang diberikan oleh kita selaku pimpinan, selaku pengayom masyarakat, selaku penyelenggara pemerintahan desa. Untuk itu, izinkanlah saya untuk membacakan visi dan misi saya. Visi adalah satu tujuan, yang dimana tujuan saya ingin bersama-sama membangun desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Lalu visi saya atau strategi saya, yang pertama adalah mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dan mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan tegas. 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada. Dan 3. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dengan pemerintah maupun masyarakat desa. 4. Meningkatkan proporsionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa yang ada. 5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Untuk isu strategis yang pertama mengenai masalah sampah, terkait masalah sampah, maka saya ingin mengajak kepada masyarakat untuk peduli lingkungan dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sebetulnya di Desa Jatimulya sudah berjalan program penanggulangan sampah yang baru berjalan di 2 RT di Desa Jatimulya, yang dikelola oleh bank sampah yang dibiayai dana BUMDes. Maka dari itu kita akan tingkatkan program tersebut untuk menanggulangan sampah di Desa Jatimulya, agar Desa Jatimulya lebih asri dan bebas dari sampah. Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Desa Jatimulya untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan nantinya agar bisa mengikuti program yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, tentang mafia tanah. Mafia tanah adalah sekelompok orang yang bekerja sama merebut hak atas tanah. Untuk menghindari mafia tanah, yang pertama, tidak pernah memberikan dokumen asli kepada orang lain, dan yang kedua, selektif dalam memilih notaris atau PPAT apabila ada transaksi jual beli. Yang ketiga, tentang penanggulangan COVID. Penanganan COVID-19 tingkat desa dengan 4 aspek penting, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Aspek pencegahan terdiri dari sosialisasi, penerapan 5M, serta pembatasan mobilitas masyarakat. Aspek pembinaan merupakan upaya penegakan disiplin kepada masyarakat, dan aspek pendukung terdiri dari kegiatan pencatatan dan pelaporan. Dalam tim posko desa ini, kepala desa menjadi ketua tim, dan untuk masing-masing tim pencegahan,
penanganan dan pembinaan serta pendukung meliputi dusun, kepala dusun, ketua RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, LPMD, Karang Taruna, Bidan Desa, TPPKK serta seluruh masyarakat Desa Jatimulya dan mitra desa yaitu Babinsa dan Babin Kantipnas. Yang keempat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya Kantipnas dan yang kondusif. Di antara yang pertama, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan informasi kondisi Kantipnas yang terjadi di wilayahnya kepada aparat penegak hukum. Yang kedua, mengaktifkan kembali Siskambling guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan Kantipnas. Yang ketiga, mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum di masyarakat. Yang keempat, ditingkatkan kerjasama dan komunikasi antara potensi masyarakat, satlintas dengan aparat, baik TNI, kepolisian dan Satpol PP untuk ditingkatkan komunikasi antara Kasatgas, Linmas, Kades, Babinsa, Babin Kantipnas dalam antisipasi berbagai potensi gangguan Kantipnas sekaligus mencari solusi. Yang kelima, bidang pelayanan. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat sepanjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Yang kelima, bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UMKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani serta penunjang ekonomi lainnya. Saya Maulana Yusuf mengajak warga desa Jatimulya pada tanggal 18 Juli jangan lupa coblos nomor 3. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih ada waktu 4 menit lagi Bapak untuk dioptimalisasikan waktunya. Mungkin bisa menyapa warga dari desa Jatimulya Bapak. Pak Rahmat, apa cukup Pak? Ya, Pak Rahmat, apakah cukup atau mau dioptimalisasi? Pak Maulana, cukup? Gak mau menyapa masyarakat desa Jatimulya di virtual Pak? Oke, cukup ya Pak ya. Beri tepuk tangan yang mulia kepada Pak Maulana Yusuf. Ya, bagi para tamu undangan ya yang masih merokok, tolong diharapkan Bapak bisa keluar dari ruangan ya Pak ya. Bagi yang mau merokok gitu kan, diharapkan untuk keluar ruangan dulu ya Pak ya. Kita jaga kesehatan sama-sama ya Pak. Lanjut calon nomor urut 4 atas nama Bapak Tata. Kepadanya disilakan. Dipersilahkan Bapak untuk memasuki podium Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Separtimun yang kami hormati, dan yang terhormat kepada Kapolsek yang kami hormati, dan yang terhormat kepada Danramil yang kami hormati, dan yang terhormat Bapak Ketua KUA yang kami hormati, dan yang terhormat Ketua Pukesmet yang kami hormati. Yang saya hormati pada ketua beserta anggota panitia Pilkades Desa Jatimulya Sekecamatan Separtibu yang kami hormati. Bapak mikrofonnya Bapak didekatin lagi Pak, soalnya suaranya Pak. Ya maaf Bu. Perkenalkan diri, nama saya Tata. Cuma 4 huruf Bu. Dengan nomor urut nomor 4. Dan tidak lupa juga kepada kepala para sesepuh dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah
melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka menyampaikan visi misi calon kepala desa Jatimulya masa bakti tahun 2021 sampai 2027. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimaafkan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, masih pada semangat nggak nih? Semangat ya. Di sini saya mau kasih yel-yel nih Pak. Kalau saya bilang kampanye virtual Pilkades serentak se-Kecamatan Selatan Timur, Bapak bisa jawab bisa. Nah, yang kedua ya, saya bilang Pilkades serentak damai. Oke, biar tambah semangat nih Pak ya. Saya hitung ya dari sekarang ya, hitungan ketiga kita bareng-bareng ya Pak. Kampanye virtual Pilkades serentak se-Kecamatan Selatan Timur bisa. Kasus positif tersebut diantaranya dengan cara dengan 5M memperketat protokol kesehatan maupun prokes wajib dan dipatuhi ada 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Membatasi mobilitas dan interaksi kecuali orang calon, nggak apa-apa. Mohon izin Bapak, waktunya tinggal 1 menit lagi. Tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan dambaan warga desa Jatimulya, maka dari itu untuk menciptakan kondisi tersebut saya mempunyai program kerja, di antara lain meningkatkan patroli keamanan dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling melalui ronda di wilayah masing-masing per RT, mengaktifkan wajib lapor bagi tamu 1 kali 24 jam kepada RT dan RW, menjaga toleransi antara sesama umat beragama. Tentang bidang pelayanan, dalam menciptakan pelayanan desa Jatimulya, baik saya mempunyai program kerja di antaranya ada dengan 1. Meningkatkan sumber daya manusia SDM yang 2. Meningkatkan kapasitas desa untuk menunjang pelayanan administrasi, 3. Meningkatkan disiplin kerja aparatur desa, 4. Membuka pelayanan di hari weekend dari 9 pagi sampai jam 3 sore. Tentang bidang ekonomi, desa para calon kepala desa mampu memberikan langkah konkret ya, langkah konkret apa, bagaimana, dan tindak lanjutnya. Saya kira itu dari kami. Jadi tindak lanjut konkret untuk percepatan pelayanan di desa, bagaimana sehingga masyarakat mengetahui ini loh langkah konkret para calon kepala desa yang akan dilaksanakan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, bisa dimulai untuk menjawab dari nomor urut 2, boleh Pak? Disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab, Camat. Jadi di era globalisasi ini memang semuanya serba. Menjawab pertanyaan Pak, silahkan. Terima kasih kepada pejabat terkait pertanyaan. Boleh Bapak, mungkin dari Bapak. Biar wabah ini sehingga secepatnya sirna dari bumi tercinta ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak, boleh kasih tepuk tangannya Bapak untuk nomor urut 2. Selanjutnya Bapak untuk nomor urut untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Terima kasih Kapolsek. Yang saya ini masalah emang diangkat udah kata berdiwatnya, udah tradisi kan dari desa Jatimulya. Kalau saya intinya yang penting kita bisa kerjasama antara pemerintahan desa Jatimulya sama kecamatan. Kalau memang ada melanggar, yuk kita bareng-bareng gimana caranya biar masyarakat ngerti. Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak untuk calon kepala desa Jatimulya.
Baik, diberikan satu kesempatan lagi untuk satu orang panelis untuk menanyakan kepada para calon kepala desa. Mungkin bisa dari Pak Dwi Susanto. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja poin 1. Kebetulan kami dari bidang keamanan Kamtibmas bersama Polsek dan Koramil untuk mengenai langkah-langkah pelayanan masyarakat. Jadi ketika warga masyarakat mereka berbenturan dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat, ya mungkin ada contohnya masyarakat curanmor segala macam. Langkah-langkah apa ketika masyarakat itu berbenturan dengan hukum? Kedepannya para calon ini coba sasarannya, langkah-langkahnya untuk masyarakat itu tetap nyaman. Jadi jangan sampai ketika ada masyarakat itu ketika berbenturan dengan hukum itu merasa takut, tetapi dia merasa dilindungi kepada aparat pemerintah setempat. Jadi itu. Jadi intinya langkah-langkah apa saja yang ketika masyarakat berbenturan dengan hukum, tolong sampaikan pendapatnya. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa untuk dijawab untuk nomor urut 4 Pak, untuk langkah-langkahnya disilahkan Pak. Terima kasih pada Kamisa. Untuk langkah-langkah, kalau saya jadi Kepala Desa Jatimulya, kalau emang ada masyarakat yang melanggar hukum, kita kasih harakan. Intinya kita antara hukum, penting kita ikut aturan hukum, gitu. Kalau memang ada hukum melanggar, yang gimana cara undangan ada situ kan. Kalau emang mereka itu kita dimusyawarakan. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kasih tepuk tangannya Bapak. Selanjutnya untuk nomor urut 3 Pak, untuk menjawab pertanyaan. Silahkan. Ya, terima kasih. Kait masalah, saya bingung jawabnya Pak nih Pak. Ya, agak becicit sedikit. Ya, pertanyaannya saya bingung juga. Gitu. Terkait masalah pelayanan yang tadi diberikan oleh Bapak Babinsa, terkait masalah kehilangan, perlu ada peningkatan keamanan di setiap RT mungkin kali Pak ya. Yang kedua, bila mana ada warga kehilangan di salah satu RT, mungkin ayo boleh mungkin rahasia plusnya Pak, tepuk tangannya Pak. Kasih semangat buat yang pertama, nomor urut 3 Pak. ditingkatkan kerjasama dan komunikasi antara potensi masyarakat, Satlinmas dengan aparat, baik TNI ataupun kepolisian. Mungkin itu saja kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan Pak, disilahkan. Baik, terima kasih. Ini Bapak dan Tamil, saya lihat pertanyaannya ada dua delik Pak ya. Pertama delik kehilangan, kedua hukum. Ya kita kasih pendamping lah. Sejelek-jeleknya masyarakat Jatimulya tetap saya belain. Kita semua bermasyarakat, tanpa masyarakat kita nggak bisa jadi apa-apa. Suatu contoh, warga negara Indonesia di negara lain tersangkut hukum tetap dibantu hukum masalah sama orang Indonesia. Apalagi kita masyarakat kita kelihatan tiap hari tetap, tapi kita arahin lagi, abang-abang dibantu, besok begitu lagi injek kepalanya sekalian. Dan
masalah keamanan, setiap ada orang baru di desa kita harus wajib lapor ke RT RW. Kenapa harus wajib lapor? Kan kita nggak tahu orang ini mau apa dan tujuan apa. Zaman sekarang tahu sendiri, kalau orang nggak dikenal, emang itu bisa dilaksanakan musyawarah untuk mufakat, tidak ada tuntutan apapun, alangkah bagusnya kita laksanakan karena desa itu tidak ada hukum yang pasti. Terima kasih Bapak, bisa langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing.